Tapi siapa kok apa? Kan? Nah, itulah kan aku nanya, bagus juga pertanyaanku, tiba bertanya nggak mau bagus pertanyaannya. Apa Tuhannya? Coba dulu sebutkan. Ya, kata apa itu? Ya, di dalam pemahaman bahasa Indonesia itu mengarah kepada benda. Sementara Tuhan kami bukan benda. Kalau ditanya oleh siapa, dengar dulu deh. Kalau ditanya siapa, itu nama manusia. Oh enggak lah. Lain tanya mau. Contohnya. Siapa nama bapakmu? Katanya. Lain bilang apa? Contoh. Apa nama bapakmu? Kan beda. Aku tanya ini, misalkan aku tanya Yesus, siapa Tuhanmu? Dia bisa jawab Bapak. Jangan kemana dulu. Tuhanmu apa? Jangan imbang ini. Tuhanmu apa? Ya sama halnya gini kalau aku tanya sama Anda. Apa bapakmu? Masuk apa kata-katamu? Oleh aku cukup semua ho lepet. Kan nggak pantas kan kalimat ya itu. Bapakmu apa dulu? Bapakmu apa dulu? Kan nggak cocok kan? Loh. Kau tinggal menjawab Tuhanmu apa, aku tanya. Tengok dulu, kau tanya Tuhanmu apa? Kau tinggal menjawab, aku bukan benda. Kau tinggal menjawabnya. Kau jadi pengaruh yang kau serahkan. Tuhanku bernama Allah. Nah, yang bikin namanya sama Dinda. Sekarang kita tanya sama Dinda. Siapa Tuhan? Tunggu dulu, yang bikin namanya siapa? Yang bikin namanya siapa? Dianya sendiri, yang bikin namanya siapa? Dirinya. Dia sendiri memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Dari mana? Ayat 14. Nama siapa yang ngomong? Gimana? Dia sendiri sama siapa yang ngomong memperkenalkan? Kepada Musa pada masa itu. Sama siapa? Kepada Musa. Ya. Musa yang mana? Udah. Musa yang mana, Le? Di mana? Gimana? Enggak. Musa yang mana? Musa yang mana? Kampungnya di mana? Kepada Nabi Musa tertulis dalam Al-Quran ayat 14. Sekarang saya tanya, ketika kau katakan Yesus Tuhanmu, kapan Yesus mengaku dirinya Tuhan untuk orang Kristen? Ngapain ngaku-ngaku, Le? Macam mana kan ngaku-ngaku ini? Apa yang ngaku-ngaku? Ketika gini lagi, muncul lagi sebuah pertanyaan besar. Ketika dia sendiri tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan untuk orang Kristen, kenapa Laisan dia sebagai Tuhan orang Kristen? Berarti Laisannya dia. Karena analoginya itu gini, Dinda. Dengar, analoginya itu gini, Dinda. Aku nggak pernah ngaku-ngaku polisi kepada kamu. Tapi kau bilang-bilang ke orang aku polisi, kau fitnah nggak? Fitnah nggak? Aku nggak pernah ngaku-ngaku polisi gitu loh. Tapi kau bilang ke orang-orang si Paru itu polisi, si Paru itu polisi. Fitnah kan? Dinda juga sama teman-teman Kristen lainnya telah memfitnah Yesus. Kenapa fitnah? Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan dirinya dan menyatakan dirinya Tuhan atas orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen memfitnah dia mengatakan dirinya Tuhan. Sementara di dalam Bible dia sendiri bertuhan. Matius 11:25 dia bertuhan kepada Bapa. Matius 12:29 dia bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Yohanes 13:3 dia bertuhan kepada Allah yang benar, yaitu pencipta langit dan bumi. Jelas ya. Naik ketuturnya Kakak ya, berarti Dinda Huta Julius umat Kristen nggak punya Tuhan ya. Aduh. Anak orang jangan di
dipaksa jadi Tuhan Adonai Denda. Kasihan ibu yang lahirkannya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan Adonai Denda. Kasihan ibu yang lahirkannya. Dia dilahirkan, dibesarkan, dirawat jadi manusia. Adik Oten, jangan tuhankan anak orang, kasihan ibunya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Muncul lagi lagu baru jadinya. Ada aja lagu baru ya. Mantap juga lagunya teman-teman kan. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan, kasihan ibunya. Nanti kita lanjut lagi lah. Kita diskusi dulu lagi. Ada siapa teman-teman? Tap-tap layar teman-teman. Berikut komal kita teman-teman. Tap-tap layar teman-teman ya. Nih si Japelin ini. Kalau bisa kondusif dia ya. Anak orang Japelin, selamat bergabung Japelin. Japelin. Halo, pagi. Ya, Islam Kristen, Dinda Japelin. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Ya, boleh. Saya sampaikan dulu aturannya, boleh Dinda Japelin? Oke, yang pertama, Dinda kalau mau bertanya ke Bang Faruknya dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Tapi kalau belum mampu untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Kita kaji temanya, atau Dinda bertanya setelah itu turun. Supaya diskusi kita kondusif, Babang Faruk sampaikan aturannya dalam sebuah lagu. Simak lagunya Dinda ya. Bentar ya, aku dikit aja. Aduh, Ini baru iya, apa namanya? Cuma mau tanya dikit. Sabar dulu Kenapa Dinda. Muhammad artinya itu setan? Kenapa Muhammad? Jovelyn ini Kristen banget loh. Kenapa aku katakan Kristen banget? Nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur, cobalah. Tunggu dulu aku sampaikan aturannya. Nanti kau tentukan pilihannya. Mau on cam atau tidak on cam gitu loh. Jangan Kristen banget lah. Aduh, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Ada kalau ada Otennya di bawah, tapping aja teman-teman. Saya Oten naik, bilang gitu ya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan Adonai Denda. Lihat saya ada Oten nih. Loh, kok? Oke. Aksela, selamat bergabung Aksela. Halo, selamat pagi. Iya, Islam Kristen, Dinda Aksela. Oten. Oke. Oten aku tadi bilang. Iya, saya sampaikan dulu aturannya boleh? Apa? Oke, kalau Dinda mau bertanya dan kita saling adu argumentasi di atas, Dinda itu harus on cam. Kalau belum mampu atau tak mau tuh on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema ini, yang kedua Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi supaya komal kita ini kondusif, kita tidak timpal-timpal suara, kita tidak menghujat satu sama yang lainnya. Dengar aturannya dalam sebuah lagu Dinda ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja.
Gimana Dinda Aksela? Katanya nggak boleh menghujat. Nah, udah tahu-tahu udah menghujat orang. Loh, yang mana menghujat? Gimana sih? Yang mana menghujat? Ya, tadi lu ngomong ada pakai otak. Pakai otak Iya. tadi. Lu ngomong pakai otak. Kan nggak mungkin dibilang pakai pantat loh. Ya sudah lah. Untuk memahami sesuatu Nggak usah lah, nggak usah standar ganda. Ya udah, pilih mana Dinda, mau on cam atau tidak on cam? Ayo silakan. Kamu mau tanya apa? Oh, Kenapa? jadi Dinda itu mau ditanyakan sesuai tema saja ya gitu ya, biar terarah ya. Oke. Oke, apakah Kristen itu punya Tuhan? Punya lah. Siapa Tuhannya? Tuhan itu adalah, kita kenal dulu definisinya dulu, baru kita bisa ngomong. Silakan. Nah iya toh, definisinya toh, kata Tuhan itu diambil dari kata dasar Tuhan yang berarti penguasa. Seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang menguasai diri kamu secara rohani, kamu atau nggak ilahi, disebut sebagai Tuhan. Tapi kalau penguasa dalam bentuk duniawi disebut Tuhan. Kan seperti itu, banyak contohnya. Supaya spesifik. Kata Tuhan yang ciptakan siapa dulu? Oke, supaya spesifik pertanyaanku, saya luruskan lagi pertanyaan saya ya. Apakah pihak Kristen atau umat Kristen punya sesembahan? Punya lah. Siapa? Loh, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Oke, coba kasih kita datanya. Di mana dan kapan Yesus mengeklaim atau memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan untuk umat Kristen? Seperti saya katakan dulu tadi dia, Di mana? kata Di mana? Tuhan ada kata Tuhan adalah Sudah sesembahan, kita sudah naik ini Dinda. Dinda, jangan bahas Tuhannya lagi. Kan Tapi Tuhan sekarang sesembahan. saya udah naikkan ini. Oke. Kalimatnya udah saya naikkan Tapi- itu. Oh, Di tapi mana sesembahan. dan kapan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan untuk umat Oke. Kristen? Oke, dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Kita baca ya. akulah 1 ayat 8, silakan baca. Ya, Wahyu 1 nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya nggak tanya Alfa dan Omega di Terus. Baca aja terus, jangan dipotong. Terus, baca aja terus. Aku Jangan adalah dipotong. Alfa Omega. Terus, Dengan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada yang kuasa. Nggak ada kata-kata Kristen di sini. yang bicara itu siapa? Gimana? Yang bicara itu siapa? Yang bicara ini Yohanes. Kok Yohanes sih? Bukankah kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes? Loh, kamu kan bertanya. Gimana? Kamu kan bertanya. Bukankah kitab Loh, Wahyu kamu tadi ditulis bertanya oleh tadi. Yohanes? Kamu nggak bertanya tadi. Sabar kita Dinda, sabar. Saya tanya dulu. Kitab Wahyu ditulis oleh siapa? Kitab Wahyu adalah wahyu yang diterima oleh Yohanes. Nah, Bulatan iya tuh. dia terima dari siapa? Kamu aja percaya wahyu yang ditulis di dalam gua kok. Iya. Nah, Dia iya terima tuh. dari siapa? Dia terima dari Yesus. Oke, Yesus anak siapa? Dia bicara sesuai wahyu Yesus. Iya, Yesus anak siapa? Di situ ya kita ngomong di sini. Itu siapa yang ngomong? Iya, Yesus Loh, kok anak iya? siapa? Menurut pemahaman iman kamu, Yesus anak siapa Yesus itu? mengaku Yesus firman Allah tidak? Enggak, saya tanya. Loh, Yesus disebut firman Allah tidak? Oke, Di ayat silakan. tersebut. Nanti kita gantian ya. Nanti kita gantiin ngomongnya ya. Dinda Aksela kalau mau ngomong silakan. Nanti kalau saya ngomong tolong jangan ditimpal ya Dinda, boleh? Oke, di ayat yang saya silakan. bawa tadi, disebutkan apa? Yesus sebagai apa? Alfa dan Omega. Firman Allah yang Maha Kuasa toh? Firman Tuhan Tapi Allah yang saya kan? tanyakan bukan itu. Saya Firman tanyakan Tuhan. di awal tadi. Tapi kamu bertanya, saya jawab dulu Enggak, ya. kamu pertanyaan kamu begini tadi kan?
Di Saya mana tanya, Yesus mengatakan di mana untuk dan Allah? kapan Yesus mengaku dirinya sesembahan buat umat Kristen? Nah, itu- Sementara dalam Wahyu 1 nomor 8 tidak ada pengakuan dari Yesus menyatakan dirinya Tuhan, sesembahan untuk umat Kristen. Firman Aku Tuhan Allah. adalah sesembahan untuk umat Kristen. Gak ada. Nggak ada. Allah, artinya Allah itu apa sih? Menurut kamu? Gimana? Artinya Allah itu apa? Kalau di dalam iman kami, Allah itu nama. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang saya tanya. Kamu kan bertanya iman saya tadi, toh? Ya, kitab iman saya, Wahyu toh? Kitab Kamu Wahyu nggak, nomor sudah, 1:8. sebentar. Wahyu 1 nomor 8 dengan Sebentar. tidak. Dan tadi kamu aja ngomong. Wahyu 1 nomor 8 ditulis oleh siapa? Kamu tadi bertanya tentang iman kamu. Ya kan? Kamu Sabar dulu, kita awalnya dulu. loh. Kamu bertanya awalnya. Kamu bertanya. Gini, tujuan pertanyaan gini. Pertanyaan saya ya menyangkut data yang tadi. Loh, itu Kita data kok. tahu Kok nggak historika percaya? dari kitab ini sendiri, dari data ini sendiri. Wahyu 1 nomor 8 atau kitab Wahyu, setahu saya, dengar dulu Dinda ya, ini adalah tulisan Yohanes. Ya, setahu saya, ya, yang diambil dari mana? Dari penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos? Dia mengklaim bertemu dengan Yesus. Tapi yang dia temui bukan Yesus, anaknya Maria. Karena apa? Dalam Wahyu 19 nomor 16, Yesus yang ditemui itu di pahanya ada tato yang bertuliskan raja di atas segala raja. Sementara Yesus anaknya Maria yang dari Nazaret nggak pernah bikin tato di pahanya. Maka muncul pertanyaan, ini Yesus anak siapa? Kalau memang Yesus anak Makanya Maria, kalau baca, tato di pahanya. kalau baca. Sabar dulu lah Dinda. Sabar dulu. Kalau memang Yesus anak Maria pernah bikin tato di pahanya raja di atas segala raja, kasih datanya. Karena apa? Dari cerita kitab Matius sampai dengan kitab Lukas yang menceritakan Yesus itu diangkat ke langit, terangkat ke langit, tidak ada satu referensi data pun mengatakan sebelum terangkat ke langit Yesus bikin tato. Ujuk-ujuk di Pulau Patmos ada satu sosok yang mengaku dirinya Yesus, bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, mengklaim dirinya ada tato. Belum lagi di dalam Wahyu 5 nomor 6, di mana di situ sosok Yesus diklaim oleh Yohanes dia temui bertanduk 7 bermata 7. Maria nggak pernah melahirkan anak bermata 7 bertanduk 7. Nah, jadi muncul pertanyaan, gitu loh. Kalau kau paksakan Yesus yang ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos adalah Tuhan dan juga sesembahanmu, ini Yesus anak siapa? Silakan. Sudah? Ya, silakan Dinda. Makanya kalau kamu baca itu yang berurutan. Jangan lompat sana, lompat sini, sehingga kamu nggak ngerti. Kan udah jelas itu wahyunya Yesus Kristus. Di ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Di situ ada jelas itu. Dan kamu baca semuanya itu kan prediksi kamu. Kamu hanya ingin menarasikan bahwa Yesus bukan Yesus yang anak Maria itu, yang penglihatannya kamu percaya seseorang wahyu yang keluar dari gunung dari gua yang tidak tahu siapa dia di gua gelap. Nah, ini Pulau Patmos udah tahu kok siapa. Di samping itu juga saya kasih tahu. Kamu percaya nggak Nabi Yohanes? Halo? Halo Dev? Gimana Dinda? Gimana? Oke, dia masih angkat telepon teman-teman ya. Bang Faruk akan narasikan pemahaman Bang Faruk yang luar biasa tentang Bible. Untuk membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Yohanes, apapun yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu adalah kebohongan belaka.
Saya waktu ya, saya akan buktikan bahwasanya Yohanes, jika memang Yohanes bertemu Yesus di Pulau Patmos, dia berbohong. Kasih saya waktu, saya akan kaji dengan data. Ini datanya. Ini adalah bukti kebohongan Yohanes yang gak masuk akal. Nih, kita bermula dari data yang Anda berikan dalam Wahyu 1 nomor 1. Apa kata dia dalam Wahyu 1 nomor 1? Inilah wahyu atau firman Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Oke? Di sini Yohanes mengklaim dirinya menerima firman dari Yesus yang dikaruniakan Allah kepada dia. Sementara, ini bukti kebohongan dari Yohanes. Ya. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, nih. Dalam iman kalian, Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jeder. Mereka telah menerima. Sebenarnya Aneh. Di dalam Injil Yohanes, dia mengatakan segala firman yang diterima oleh Yesus. Sabar dulu loh Dinda. Sabar dulu. Ini itu kan klaim ilmu kamu. mahal ini nggak akan kalian dapatkan di gereja. Itu kan klaim kamu. Emang kamu sekolah di mana? Saya tanya sama kamu. Kamu sekolah di mana? Kamu bisa mengatakan itu? Sebentar. Sebentar. Saya mau ngomong kamu potong. Saya ngomong kamu potong. Dinda, sabar dulu, dikendalikan Roh Kudusnya, jangan marah-marah. Kan saya bilang tadi, Halo, Dinda jangan marah-marah. Nanti disuruh babi dewasa. Saya berbicara dengan data, makanya saya bilang ini ilmu mahal. Di mana ilmu ini tidak akan kalian dapatkan di gereja manapun dan dari pendeta manapun. Di dalam Wahyu 1 nomor 1, ya, Wahyu 1 nomor 1, Yohanes mengklaim dirinya menerima firman dari Yesus, ya. Sementara pertemuan Yohanes di Pulau Patmos dengan Yesus itu beberapa saat setelah Yesus diangkat ke langit. Ya, setelah dia diangkat ke langit, lalu dia mengalami pertemuan itu tadi. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di sini tertulis juga jelas kata-katanya, segala firman yang engkau sampaikan kepada lantas. Nah, dalam Wahyu 1 nomor 1, firman apa lagi ini yang diterima oleh Yohanes? Firman apa lagi yang diterima oleh Yohanes? Kalau kalian, dengar dulu Dinda sedikit lagi nih abangnya Dinda salah sabar. Jika kalian mempercayai pernyataan Yohanes dalam Wahyu nomor 1, ya Wahyu 1 nomor 1, kalian harus terima konsekuensinya. Ternyata dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah berbohong. Dia berbohong ketika dia mengatakan, sebab segala firman yang telah kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus berbohong di situ karena apa? Karena setelah dia diangkat ke langit, dia harus balik lagi ke dunia, menemui Yohanes di Pulau Patmos dan menyampaikan firman yang lain. Maka ada beberapa poin yang harus disampaikan di situ. Yang pertama, makanya saya bilang tadi, yang dikaji, beberapa hal yang harus dikaji. Yang pertama, Yesus yang mana ini yang menemui Yohanes di Pulau Patmos? Yang pasti bukan Yesus anaknya Maria. Karena apa aku katakan bukan Yesus anaknya Maria? Yang pertama, Maria tidak pernah melahirkan domba yang bermata 7 bertanduk 7, gak pernah. Sementara sosok Yesus yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu 5 nomor 6 duduk di atas tahta, itu seekor domba yang seekor domba yang hampir disembelih, bermata 7 bertanduk 7. Jelas ya, Maria dalam Lukas 1:31 tidak pernah melahirkan seekor domba bermata 7 bertanduk 7. Lalu kita berpindah lagi ke dalam Wahyu 19 nomor 16, di mana kesaksian Yohanes melihat Yesus, di pahanya ada tulisan Raja di atas segala raja. Sementara Yesus anaknya Maria itu Maria tidak pernah melahirkan seorang anak di mana pahanya itu bertuliskan Raja di atas segala raja.
Dari kisahnya yang tertulis dalam kitab Matius sampai dengan Lukas, sesaat ketika Yesus terangkat ke langit, bahkan ketika kalian ceritakan dia bangkit, selama 40 hari di atas bumi ini, dia nggak pernah bikin tato di pahanya. Fix ya, berarti yang ditemui Yohanes dalam bentuk penglihatan dia yang ada tato di pahanya itu bukan Yesus anaknya Maria. Yang ketiga, poin yang ketiga, dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim dirinya, menyatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan Yesus kepada mereka. Lalu dalam Wahyu 1 nomor 1, Yohanes mengklaim dia menerima firman lagi dari Yesus. Sementara kisah Yohanes di Pulau Patmos ini adalah kisah setelah Yesus terangkat ke langit. Kalau memang kalian berpegang kepada Wahyu 1 nomor 1 ini tadi, berarti Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 telah berbohong. Telah berbohong. Makanya saya katakan tadi ke Dinda gitu loh. Kalaulah memang kamu menuhankan Yesus yang ditemui Yohanes yang ada dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang tertulis dalam kitab Wahyu, ya, dari Wahyu 1 sampai dengan Wahyu berikutnya, berarti yang kalian ikuti itu si penyesat. Kenapa si penyesat? Yesus yang menyampaikan pesan. Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Nih, kita buka lagi nih, Lukas 21 nomor 8. Nih, bisa jadi Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos itu si penyesat yang juga menemui Paulus. Nih, apa kata dia? Lukas 21:28 nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dan saatnya sudah dekat. Apa kata Yesus di sini? Pesan Yesus di sini, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos adalah sosok Yesus dalam versi si penyesat. Tetapi ketika kita kembali ke awal tadi kan, ketika saya tanya tadi kepada si Aksela gitu loh, apakah kamu punya Tuhan? Punya. Kamu punya sesembahan? Punya. Siapa sesembahanmu? Yesus. Ternyata yang kamu sembah dan kamu tuhankan adalah Yesus si penyesat yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Bukan itu di Aksela. Assalamualaikum itu. Sudah, Siapa? sudah ngarang bebasnya. Silakan. Tanya saya diberi kesempatan. Begitu saya ngomong begini kamu potong-potong. Katanya harus beradab. Mana? Saya ngomong kamu potong. Ya silakan. Kamu ngomong nggak tak potong. Baik kata silakan. Begitu saya ngomong. Ya. Ya. Udah kok nyanyi kan Itu tadi kan? makanya. Udah kan Tok? Apa? Udah kau bilang kan, Dinda jangan marah. Udah. Udah. Udah tadi. Silakan dia hadirkan data bantahannya di Daksela. Silakan. Oke, kamu kata itu kan ngarangi bebas kamu. Kamu coba sana, coba sini untuk Ya si Aksela ini pinter loh. menguatkan argumen kamu. Kamu untuk membuka argumen kamu, terserah. Tapi yang jelas, di dalam Wahyu tersebut ada kata-kata, akulah firman Tuhan Allah. Yohanes 1 juga berkata, inilah firman Allah. Berarti sama-sama. Gak ada ayatnya kayak gitu loh. Yesus adalah firman Gak Allah. ada.
Allah, Nggak ada firman akulah Allah. Alfa Omega. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama. Pakai logika kamu. Kok logika ini feminim ini Saya laki-laki atau perempuan? saya tuh pakai logika kamu. Saya pakai tentang Daging itu ternyata, manusia daging yang itu lahir sebagai ternyata- manusia. Daging itu ternyata adalah wanita. Siapa wanita itu? Loh, itu kan
2 nomor 21, Yesus itu adalah seorang laki. Tahu satu hal, yang kalian bantah bukan narasi kami, tapi kembali lagi, yang kalian bantah adalah Bible kalian sendiri. Gitu ya. Oke, Rosina Simatupang, selamat bergabung Rosina Simatupang. Tap-tap layar teman-teman ya, tolong bantu tap-tap layarnya, love orange-nya. Dipanggil. Rosina Simatupang selamat bergabung, Mas. Ngapa dia bilang apa salahnya? Apa dia? Aduh, kita Rosina. Ya Allah ya. Terima kasih Bang Faruk Sianipal. Akhirnya saya memenangkan kuis dengan mendapatkan 1 botol kopi. Terima kasih, terima kasih. Saya sangat bahagia sekali. Saya selama ini pajaknya nggak kau bilang, dipotong pajak. Ya, pajak ditanggung oleh si Bom-Bom ya. Cancer, selamat bergabung. Cancer 13. Cancer 13. Cancer 13. Tep layar suaminya. Nah, terpencet. Siang Yesus, malam Yesus. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Siap. Ibu Nora. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nyimak-nyimak aja. Nyimak. Oke. Di Sibolga di mananya, Bang? Di Tapanuli Tengah. Bang, kalau saya tanya itu Faruk, itu di mana? Di Medan. Medan di mananya? Sumatera Utara. Udah, sama dua. Astagfirullahaladzim. Itu Faruk tinggal di mana? Di Medan. Medan di mananya? Sumatera Utara. Abang, saya tahu Sibolga Tapanuli Tengah. Maksudnya Sibolga di kota mananya, Bang? Enggak. Sibolga itu kota Madia. Sibolga itu kota Madia. Di mananya, Bang? Kalau aku Tapanuli Tengah, Tapanuli Tapanuli. Ya, assalamualaikum, Bang Ad. Minggu ini aja dengan tanggal berapa? 11 Maret. Bang Ad. Ya, bagaimana Bang Pande? Bang? Sehat ya. Teruskan. Aku nyimak aja dengar cerita kalian itu. Cerita, kita bercerita di sini. Dengar cerita kalian itu. Iya bang. Kami nggak bercerita bang. Kami di sini berdiskusi bang, bukan bercerita loh bang. Iyalah sama lah itu. Diskusi jadi. Oke. Terima kasih ya bang ya. Kita dulu ya, Bang Pandegaran ya. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laki-laki tak pernah bercerita. Tahu-tahu tergantung dalam kondisi nggak bercerita. Jangan ada di sini. Tahu dia. Ini dia mau apa kan? Halo Ros. Semua yang naik sibuk di kantor. Iya kepencet semua. Hanya
Astagfirullahaladzim. Nampak kali kita bos ya itu ya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Adunai denda kasihan ibunya, kasihan ibunya. AT78 selamat bergabung. AT78 stop, naiklah Evan. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Aduh doi denda kasihan ibunya, tak pernah bercerita, berakhir digantung dalam kondisi nggak bercelana. Adventist Life. Iya, kasihan nih ibunya, wih. Kalian pun nggak ada kalian. Capek mama yang lahirkannya. Kalian Tuhan yang pula loh. Adventist, selamat bergabung Adventist. Selamat siang Faruk, Nora. Ya, Islam Kristen, tidak Adventist. I'm a Christian. What? Saya seorang Kristen. Oh iya, oke. Sabar dulu ya, saya sapa dulu. Ini ada Karnadi lagi nih. Karnadi, selamat bergabung Karnadi. Selamat bergabung Karnadi. Oke, Adventist, saya sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Dinda kalau mau bertanya ke Babang Faruknya ataupun ke Itu Nora, Dinda harus on cam. Lalu kita saling adu argumentasi. Kalau Dinda belum punya kemampuan untuk on cam, oke, ya bagus. Nah, karena sudah on cam, Babang Faruk sampaikan aturan dalam sebuah lagu aja dulu Dinda ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong kayak otaknya, ini komalku bukan gereja. Silakan Dinda, apa yang mau ditanyakan dan kita kaji. Dinda Adventist, silakan. Saya membaca judul Anda, Oten nggak punya Tuhan. Coba dielaborasikan dulu. Ya, tema saya, apakah Kristen itu punya Tuhan? Itu pertanyaan saya. Temanya. Tentunya ada. Terus? Anda mempunyai elaborasi untuk itu, sampaikan dulu. Ya, ini masih sebuah pertanyaan yang akan kita diskusikan Dinda. Ada pendiskusi ini akan berlanjut ketika Anda memberikan statement dari pertanyaan ini. Kalau Anda tidak memberikan statement atau narasi apapun atau jawaban apapun dari pertanyaan ini, diskusi ini tidak bisa berlanjut lagi ke depannya. Untuk itu saya tanya dulu, Anda selaku iman Kristen, apakah Anda punya Tuhan ataupun sesembahan? Agama Kristen mempunyai Tuhan yang disembah. Oke, kalau boleh tahu Dinda, siapa? Tuhan kami menyembah Allah Tritunggal yang Esa. Allah Tritunggal yang Esa. Kalau boleh tahu nih Dinda ya, di mana Allah Tritunggal yang Esa itu memperkenalkan dirinya sebagai di dalam Alkitab. Orang Kristen. Di mana tertulisnya Dinda? Di Alkitab. Iya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu di kitab apa tertulisnya? Di Alkitab jelas informasinya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, di kitab apa? Di kitab apa? Di nomor berapa Dinda? Datanya? Di kitab apa nomor berapa Allah Tritunggal yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan juga sesembahan kepada umat Kristen? Di mana datanya tertulis Dinda? Silakan. Bentar, saya ambil. Iya, nggak perlu buru-buru, sabar. Pelan-pelan saja. Yang penting datanya itu. Kenapa ribut toh? Tenang mau isi. Silakan Dinda, silakan. Anak orang. Kalau kau apa berdiam diri lah kau Faruk, kenapa ada?
Nemu berarti sudah bisa orang bicara. Aku nggak bicara loh, aku nyanyi loh. Biar saya bicara ya. Ya silakan, di mana tertulisnya? Di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kita buka datanya ya. Matius 28 nomor 19. Kita buka data saja, biar jelas dia. Jeder, ini dia. Bentar ya. Bentar, saya besarkan dulu diri saya. Nih, pertanyaan saya di awal tadi, di mana Allah Tritunggal memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan juga sesembahan untuk umat Kristen. Lalu Dinda Adventis memberikan data Matius 28:19, di mana isinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, coba kita kaji pelan-pelan. Di dalam Matius 28 nomor 19 ini tidak ada tertulis kata Allah. Tidak ada tertulis kata Tritunggal. Bahkan tidak ada tertulis kata Karistin. Kalau begini Cak, metode belajarmu belum sanggup kamu berdialektika. Bukan masalah saya nggak karena ini kamu masih berpolemik. Ya, gantian lagi ya. Sabar dulu. Saya sama kamu. Sabar dulu. Bukan saya tidak sanggup untuk berdialektika. Nggak apa-apa. Ya. Tapi pada ngomonglah sepuasmu, Anda sedang berdusta di dalam berdialektika. Ya, berteologi tidak seperti itu. Berteologi tidak seperti itu, Pak. Ketika berteologi, sekarang saya tanya, apakah di dalam narasi Matius 28:19 ada kata Allah? There is indication, ada indikasi bahwa ada 3 personal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, sebelum ke sana Dinda, itu berteologi seperti itu. Saya minta Anda jujur dulu. Bukan harafiah bin hurufiyah. Secara garis besar, jujur dulu. Di dalam Matius 28:19 ini, adakah tertulis kata Allah? Adakah tidak ada, tetapi Bapa itu sudah pasti Allah, Anak itu sudah pasti Allah. Karena kita tidak bisa mengurung satu ayat, kita harus menafsirkan seluruh informasi yang ada di kitab suci itu. Ya nanti ya makanya Bang Faruk, kan saya kenal kamu, Faruk. Kamu tidak pernah belajar ilmu tafsir, makanya kamu begini. Dinda, kamu masih belajar ikro. Ilmu tafsir, Dinda. Ya, makanya kamu jangan berdusta lagi. Kamu tidak pernah belajar ilmu tafsir. Tidak ada dalam Bible ilmu tafsir. Dengar dulu. Ya, untuk mengerti risalah kuno ya harus pakai ilmu tafsir. Hermeneutik. Ya, sabar dulu. Ya, gitu. Kasihan saya sama kamu. Saya akan berikan kamu. Iya, kamu sudah merasa hebat karena banyak followermu, tapi followermu itu banyak orang yang tidak berpendidikan. Kita kaji dulu secara Jadi si Faruk ini kan orangnya apa? Orang Silain ini, orang Silain. Saya kenal keluarganya ini di Silain sana, di apa namanya itu? Di simpang apa namanya itu? Ya, udah. Kau kenal keluargaku terserah. Iya, saya kenal. Ya iya. Kamu ini sebenarnya udahlah, saya nggak usah bongkar-bongkar lah, karena kita sama orang Batak. Di dalam Matius 28:19 ini, adakah secara literally tertuliskan kata Allah Tritunggal dan juga Bukan itu yang kau tanya tadi pertama, di mana dikatakan di Alkitab ada indikasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kau bilang Tritunggal. Makanya saya sebut ayat itu. Kau lari ke Allah. Orang kami tidak menyembah Allah. Di mana di dalam Bible tertulis? Kami tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Tritunggal itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kafir. Sudah. Jadi kami tidak pernah menggunakan Allah itu sebagai nama. Hanya sebagai sebutan kepada yang disembah. Coba tenang dulu, Dinda. Kamu yang gak tenang dari tadi, nyerosot terus. Kalau kamu mau bernarasi, kamu yang tenang, laiku, tenang ya, slowly but surely. Silakan. Ya, kamu tenang. Jadi kami Kristen tidak menyembah yang disembah Islam. Ya, tidak mempercayai yang dipercayai Islam. Kami tidak menyembah Tuhan yang diperkenalkan oleh
Nabi kalian Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu yang kami sembah. Maka ketika kami berbicara tentang Trinitas, Trinitas itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami pun tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiada beranak, tiada diperanakkan. Jadi jelas dulu pemisahannya. This is the theology of Christian, this is the theology of Muslim. Beda. Jadi jangan ditabrak-tabrakkan supaya ada damai di negeri kita ini. Ya. Sudah boleh gantian, Dinda? Sudah. Jadi saya jelaskan kembali bahwa Trinitas itu adalah informasi yang ada di Alkitab kami, kitab Perjanjian Baru. Dirangkum seluruh informasi tentang Tuhan di sana, jadilah konsepnya menjadi Trinitas. Begitu. Sudah. Jadi pola belajarnya tidak harus sama. Pola belajar Quran berbeda dengan pola belajar Alkitab. Tidak, saya tidak sedang ajak Anda untuk memahami Bible Anda dengan pola belajar Quran, tidak. Tapi saya kembalikan dengan Bible itu sendiri. Oke, sekarang saya kasih data ya. Data tentang apa? Supaya progresif pembicaraan ini. Lanjutannya kemana gitu? Jangan nanti diskusinya seperti apa, debat kusir. Supaya terarah kemana tujuan kita ini. Lah, ini mau dibawa kemana hubungan ini? Sudah nggak mampu berdialektika. Ya, kamu ngerti nggak? What is the meaning of dialektik? What is the meaning of dialektik? Kasih saya kesempatan. Siapa pencipta ilmu dialektika? Saya. Kamu bicara dialektika, tetapi caramu bukan berdialektika, Faruk. Kamu itu berpolemik. Sabar, Dinda. Berdialektika bukan seperti kamu itu. Kasih saya kesempatan untuk memaparkan data loh, Dinda. Iya, kamu ngomong dialektika, tapi caramu adalah polemik. Sabar dulu, Dinda. Gimana saya mau berdialektika sama kamu sementara kamu nggak ngerti dialektika? Yang saya praktekkan tadilah dialektika. Saya menjelaskan versi saya. Lalu kamu tanya dari versi saya itu berdialektika. Bukan kamu bawa data. Kamu tidak boleh bawa data karena ini bicara tentang kitab suci kami. Iya, saya udah boleh ngomong. Yang bawa data harus kami. Lalu kamu posisinya adalah bertanya. Nah, ketika kamu bawa data dari kitab sucimu, posisi kami sebagai Kristen bertanya. Itu baru berdialektika namanya. Tapi kalau kamu obrak-abrik kitab suci kami, itu namanya berpolemik. Gitu, bro. Ada boleh abang yang ngomong. Oke. Jadi jangan ngaku-ngaku kamu berdialektika, tapi kamu nggak ngerti dialektika. Ya. Ketahuan kamu hanya lulus SMA, sekolah sore. Ya, simak Dinda ya, simak Dinda. Oke, simak. Gitu. Makanya kalau kamu hanya satpam, bekerjalah dengan baik, jaga keamanan. Jangan kamu bahas kita padahal pekerjaanmu tidak kau kerjain. Amanah kamu. Lari ke satpam, apa urusannya? Ya memang satpam kau. Kenapa nggak kau akui kau ke satpam? Makanya kau botak terus. Kau jadi mereka janda ini. Itu. Bukan cuma kau yang bisa bikin ketawa, aku juga bisa bikin ketawa. Dinda, saya bukan tidak berupaya saya sudah berumur 52 tahun. imanmu. Sejak kapan aku dindamu? Kamu ini. Ya udah, biar akrab kau panggil babi aja ya. Udah, denger ya babi. Kau kan panggil Dinda nggak mau, dong kau panggil babi. Kak Ida bahasa Indonesia. Grammar bahasa Arab, huruf bahasa Arab, vokalnya bahasa Arab itu beda dengan Indonesia. Satu kata dalam bahasa Arab, ya, satu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki arti yang banyak ketika diterjemahkan ke Indonesia. Maka dibutuhkanlah ilmu tafsir untuk memahami di mana di situ kata kerja, kata sifat, kata sambung, itu kata benda. Harus dipahami baru bisa menggunakan disiplin ilmu tafsir. Cerita tafsir kok sama aku, punya lah kau. Oke Bang Edo, silakan Bang Edo, ada yang mau sampaikan Bang Edo? Selamat menghilangkan ini ya, semoga sehat selalu, diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak dengar suaranya. Berarti ya. Salam kenal ini dari Makassar, Bang Faruk. Dia dari Makassar, Bang Faruk. Oh ya, siap. Silakan Bang Edo, ada yang sampaikan Bang Edo. Ya, ini lanjut aja. Saya menyimak aja nih Bang Faruk ini. Siap Daeng. Makasih Daengnya. Siap Daengnya. Iya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator apa?
Dari tadi naikkan sendiri. Enggak naikkan itu. sendiri. Aku jujur itu, enggak bohong aku. Aku klik permintaan tamu itu, begini terus sama aku muter-muter. Enggak bisa, makanya aku nyerah. Jaringanku jelek. Assalamualaikum Bang Faru. Waalaikumsalam Bang Erlangga, silakan Bang. Iya. Tahun Bang, ini saya Bang yang dari Kalimantan ke Bekasi Bang. Kemarin saya nungguin abang nggak ada kabarnya. Gimana Bang Erlangga? Ini saya yang dari Kalimantan, yang ke Bekasi itu. Jadi saya nungguin kabar dari abang ini, nggak ada kabar-kabarnya. Gimana nih Bang? Kabar tentang apa itu? Aduh, katanya kita mau ketemu. Di Kalimantan. Enggak, yang waktu kita waktu di Jakarta itu loh. Saya nunggu kabar abang di WA, nggak ada dibales-bales. Oh iya, nggak ada Abang WA aku ah. Ada. Tinggal di ini orang makan kita dulu kita. Ngapain sampai sakit kayak gitu? Ya kondisinya Bang. Oke, gini Bang. Saya tuh ada sesuatu yang mau saya kirim ke abang, mau saya beri ke abang. Saya minta tolong ke abang kirimkan alamatnya ya Bang ya, biar enak bisa saya kirim nanti ke tempat abang. Itu aja. Siap. Insyaallah Bang Erlangga. Oke, sehat-sehat selalu ya Bang ya. Tegapkan kebenaran ya Bang ya. Langsung alamatnya Bang ya. Siap-siap di via WA ya Bang ya. Ya Abang ping dulu nanti ya, ping dulu WA-nya ya. Oke. Siap. Siapa nama Abang di WA-nya? Yang 0895 777 itu ujungnya. Coba ping dulu Bang, ping sebentar Bang, ping Bang. Oke. Udah saya ping ya. Karena gini teman-teman, nama akun beda itu sama nama WA-nya. Kayak Abang ini Erlangga di akunnya, nanti di WA-nya begitu disimpan namanya Tukimin. Nora, tunggu dulu ya. Kemarin Nora Aritonang sudah meninggal di medsos. Oh, di medsos meninggal. Dunia nyatanya masih hidup. Cair Drop, terima kasih Kaswi, berkatilah kau Kaswi. Siapa nih satu-satu ya? Ini siapa ini? Saudara 11, selamat siang. Saudara 11. Oke, 3 kali ya dijauh turunin ya Bang ya. Oke, Bila, selamat siang. Bila. Nomor Oke. Abang yang ini ya, yang 533 Bang Erlangga. Iya benar Bang. Siap Oh. benar. Nih saya WA alamatnya Bang ya. Oke. Kirim alamat ya Bang ya. Saya nungguin abang ceritanya. Mau ada kasih sesuatu buat abang. Sekalian ngajak makan sop. Oke, Taizol, selamat siang. Abang mau kirim sop? Basi lah, Bang. Enggak. Taizol, Oh, enggak dong Bunda. Taizol, Sudah Bang ya. oke. Oke siap. Ya, Terima jadi kasih. gini Bang, ceritanya tuh gini. Aku ingat Abang ini komunikasi sama kita itu waktu kita turun dari puncak menuju Bogor. Ya, jadi ceritanya tuh gini. Sampai kami di Bogor, hujan deras Bang. Udah, hujan deras. Lalu kami berteduh di situ dari Bogor, kami turun ke Tebet. Itu udah jam setengah 9 malam. Sampai kami di Tebet udah jam setengah 10. Aku minta Tebet. kami orang Jawa itu. Aku bingung waktu itu bilang sampai kami di Tebet. Aku bingung apa? Perasaan kami nggak ada nyampe di Tebet deh. Tebet. Namanya orang Jawa, lucu itu ini. Aku minta makan coto Makassar. Aku penasaran kan gimana rasa coto Makassar. Oh, waktu kita pergi sama Bang Dio tuh. Iya. Siap aku makan coto Makassar.
diajak ketemu teman apologit lain di daerah mana itu toh? Kuningan atau di mana itu? Cibarusah. Enggak, kami ketemu sama teman lain. Di situ kami sampai jam 1 pagi. Ya. Nah, jadi mau komunikasi sama abang udah nggak enak, udah jam 1 pagi kan. Dan Iya. di situ Itu aja udah. si Jul aja ngajak, kita nggak bisa lagi bilang. Iya, Bang Julius, kok Julius pun ngajak juga mau ketemu di PIK. Nggak bisa lagi. Karena pesawatku berangkat jam 5 kan. Aku harus ke bandara. Sampai bandara jam 2, aku boarding pass, masuk ke gate-nya, aku udah menggigil. Nah, jangan kau Tapi ceritakan, next time-nya. jangan kau ceritakan ceritamu, sudah cukup. Insya Allah next time kita ketemunya Bang. Tapi kalau boleh kalian ke Medan lah, jangan aku lagi ke Jakarta ya. Oh di klub itu, bukan di klub lo Bang Jibril. Masa di Siap bang, siap bang. gembel nggak boleh masuk klub gembel. Kenapa? Security-nya pasti Bang, security di depan klub itu bisa mencium aroma gembel, bisa dicium. Radius jarak 3 meter udah dicium security-nya nih. Ah ini gembel, nih gembel. Ngapain kau kemarin? Untung kita nggak jadi pergi ya. Oke lah, gitu aja ya bang ya. Yang penting abang sehat-sehat selalu di sana bang ya. Amin. Sama buat Bang Berharap ya Bang. bang ya. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat kita yang terdekat bahwa sesungguhnya kebenaran itu hanyalah melalui dari Tuhanmu, maka jangan kau termasuk orang-orang yang ragu sebagaimana yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah halaman 2 ayat 147 Al-Haqqu birabbika minal jumhari. Jadi kasih aja peringatan kepada kerabat-kerabat kita sama dengan surah Asyura, itu kan wa'anzir asyiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat sesungguhnya kebenaran itu hanyalah melalui dari Tuhanmu atau Allah. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Kasih terus bang, gas terus, jangan kasih kendor bang. Saya kamu tadi Ya, Bang Erlangga ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya. jazakumullah jazakumullah Semoga khairan. kelak tak dipertemukan Allah kita di dunianya, dipertemukan Allah kita di jannahnya Bang ya. Baik, ya, rabbal alamin. Cuman buat teman-teman ya, teman-teman Gimana di bisa sekitaran, makan coto itu? buat teman-teman sekitaran Tebet, kalaulah coto Makassar itu bisa dipaketkan, tolong dipaketkan Bang ya. Tebet, 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 bet, Bet, tebet. Tebet. Kok ngajarkan kol-kola, ngajarkan nausorot bisa? Tebet. Yang pas deh itu. Karena gini teman-teman ya, aku pertama kali makan coto Makassar teman-teman, masya Allah mantap. Ku cerita waktu makan coto Makassar ya, dengarkan baik-baik. Coto Makassar, kan yang ditampilkan situ ketupat dengan buras. Dia tanya, nggak ada nasi ya? Akhirnya diambilkannya nasi. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam, sebentar bang. Waalaikumsalam. Diambilkannya nasi. Tahu, kalau makan coto Makassar, ketupatnya kan kita buka sudah buras, itu kan dicocol. Dia enggak. Kuah coto Makassarnya itu langsung dituang semua di atas piring. Baru ku bilang, kok nggak pakai cabe, nggak pakai asam. Jadi di mana dicampur itu toh? Aturannya di mangkok kian, ku bilang. Tapi udah dia tuangkan semua di atas piring. Astagfirullahaladzim. Baru dia makan itu coto. Ya Allah, ya Rabbi, ku bilang. Enak loh teman-teman, dia coto Makassar ini rupanya seperti sop, apalagi ditaruh apa namanya itu jeruk nipisnya itu. Jeruk Enak nipis, loh. cabenya. Oh, rempahnya tuh terasa dia. Apalagi kalau dicampurkan pilih tadi bilang itu Nora ini kan. Aku mungkin karena udah lapar kan, dan pengen mencicipi. Sebenarnya jujur ini toh ya. Waktu itu aku mau tambah sebenarnya. Bohong. Padahal ku tawar loh. Sama Bang Dio juga ku tawar. Bang, mau tambah bang? Enggak lah, aku udah kenyang. Mana Karena itu Faruk? gini. Itu Faruk langsung keluar. Gini loh teman-teman, kalau di Medan kita makan soto ataupun sop, mangkoknya besar bang. Segini mangkoknya bang.
Rupanya datang di kita di waktu di Tebet itu bang, mangkoknya cuma segini bang, kecilnya bang. Aku bawa gini tapi, ya Allah kecil kali mangkoknya ini. Jadi si aku makan lah kan, aku tengokin lah si Ito Nora makan, aku tengok lah bang dia makan. Aku tambah kayak mana? Mau tambah aku segan bang, yang membayarkan Ito Nora kan. Ya terserah, kau bilang oten aku rakus terserah, gitu loh. Karena belum puas, karena gini kan, besok-besok belum tentu ku rasakan, karena di Medan itu tidak ada coto Makassar. Itu menjadi persoalan. Kalau di Medan itu banyak, di daerah kita itu ada dijual, mungkin kita yaudahlah besok bisa dimakan lagi gitu loh. Ini kan jauh jaraknya bang, harus naik pesawat kita baru sampai ke Tebet itu makan coto Makassar itu tadi. Duduklah aku di pinggir jalan, ya kan, aku tengok-tengok lah. Aku bilang habisin orang ditambah, aku cuma sebelum itu pun Ito Nora ini dia cerita sedih pikirku. Jadi posisinya bang, kami di Jakarta ini kalau bahasa Bataknya mardomu kami tuki dok nengel, aku tuki kon si Nora nengel. Ya kan? Keterbatasan, dia terbatas uangnya, aku juga terbatas uangnya. Pak, nah kalau dia tambah seberapa lah? Bayaran kita cuma 150 loh toh. 150.000. 3 orang makan 150.000, kok seberapa lah, cuman ya. Ya itu kan gak seberapa loh toh. Itulah terakhir diajak aku ke warkop duduk lakukan. Aku jujur terngiang-ngiang aku soto Makassar itu tadi, apalagi babatnya itu bang Is. Ya udah bilang sama apa Bang Dio, mana itu Faruk tuh lu lagi merokok Bang Faruk. Kenapa nggak tambah? Ah mungkin udah kenyang kak, dia kan makan 2 telur asin. Oh pantas gue bilang. Ya, apa kenyangnya itu kenyang, alhamdulillah kenyang. Cuman kan rasanya itu enak coto Makassar weh. Nanti aku ke Jakarta, tapi nantilah. Asli Cari kok dulu ke di Medan. Jakarta? Di Medan ada nggak jual coto Makassar? Ya silakan Bang Erlangga, Bang Putra. Oke, gitu aja ya bang ya. Saya lanjut turun nih bang. Saya sambil nyimak-nyimak lah. Assalamualaikum Mbak Nora, Mbak Esti. Salam. Keren memang. Kami sampai di Jakarta kayak orang bodoh dan tolol. Bisa pula Makasih kami banyak di dalam Bang Faruk mobil. dari Naikan ini. Iya bang. Makasih banyak buat Bang Faruk ngefan untuk Bang Faruk semuanya, Mbak Nora, Mbak Esti. Sama-sama. Mbak Esti udah ada WA sama saya tuh dulu. Pernah ada WA-nya. Bang Faruk apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Putra. Saya ngefan kayak Bang Faruk tiap hari. Bang Faruk saya di bawah aja nonton. Saya orang Insyaallah ya kita ke Jakarta itu dalam rangka untuk jalan-jalan. Amin. Saya orang Ke Pontianak. Jakarta itu jalan-jalan aja lah. Ya. Kecewa kami jenderal. Sama itu apa? Soto Betawi ya. Soto Betawi. Soto Betawi aku sudah. Aku belum. Udah Soto makan. Betawinya belum. Soto Betawinya belum. Memang rumit buat coto Makassar. Iya, coto Makassar itu bukan kuah satan tapi kacang. Bang Faruk apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kacang yang di blender. Kuat serainya, lengkuas, itu harus. Karena dulu Kalau kan di Medan nggak ada kita makanan orang ciri khas Makassar. Medan yang dikenalkan sama kalian, Wi. Ciri khas Medan babi panggang, mau kalian rupanya. Ya laku lah 500. Enggak, soto Makassar itu dia tidak pakai santan. Enggak, dia pakai Ya aku suka karena nggak pakai santan, kan aku kurang suka yang Kacang santan-santan. disangrai, baru dikupas kulitnya, baru di blender. Ini kan ada 1000-nya nih. Pergi aku jajan. Ya oke, naikkan lagi moderator. Otennya naikkan lagi otennya moderator. Biar kita diskusi lagi lah. Oke, Bang Putra, ada lagi Bang Putra mau disampaikan ada Bangku? Ya, makasih aja saya makasih aja Bang Faruk, saya nonton di bawah aja.
Ya, makasih banyak Bang Putra ya. Cuma di bawah Bang ya. Kasih banyak Bang Farouk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nora, soto Lamongan enak Nora, kenapa nggak dicoba? Soto Ngerti, Joy. Banjar, Selamat soto bergabung, Joy. Lamongan, soto Betawi masih ada di sini, bunda-bunda. Soto Makassar yang nggak ada. Nggak ada. Soto Makassar nggak ada. Soto Betawi nggak ada. Oh, Betawi di sini masih ada. Di sini nggak ada. Di Medan nggak ada. Soto Kan Betawi Betawi nggak dari ada. santan itu. Iya enak teman-teman. Soto Makassar enak. Soto, tulisannya soto bukan soto. Ada di situ apa loh pengamen? Itu pengamennya itu mereka kayak model Enrik kayak Mirat, selamat bergabung Enrik Mirat. kayak beberapa orang. Noise. Akapela. Ya, Encik, Hah? Nggak ada suaramu itu. Encik, RS. Halo Bang RS. RS. Waktu kami nyampe di tempat coto itu kan, di situ kan ada memang pengamen tuh. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Mereka berlima itu pakai musik, pakai gendang. Langsung mereka bilang gini, ini Bunda Nora ya, yang di TikTok itu kan, yang live debat kan? Iya. Ya Masya Allah, Bunda mau request lagu apa? Saya suruh itu Faruk keluar, waktu keluar duluan. Aku pikir loh, kok mereka nggak kenal itu Faruk ya? Baru pas mau pulang, Bunda, kayaknya Bunda nggak sempat untuk berfoto ya, katanya. Ya udah Bunda, sehat selalu ya Bunda, katanya. Masya Allah. Ternyata Kenal orang itu sama aku. kenal juga kan? Kenal, makanya yang aku keluar tuh kan beli rokok. Disapa orang itu aku, makanya aku kasih jadi 20.000. Kan kau tanya kan, udah kau kasih toh? Udah, aku bilang kau kasih 20.000. Jadi Gak nyangka ya kita terkenal sampai di Senen ya. iya, tapi pedagang nggak ada yang kenal sama kami, weh. Kalau tukang coto Makassar ya kenal tadi kan, ih, Bang Faruk ya, iya. Oh ya, makan aja bang. Pergi ke kafe pun nggak ada yang kenal, ya kan? Pilot pun nggak ada yang kenal pilot. Kalau pilot pesawat kenal kan lumayan juga kan? Lumayan apanya? Orang tiket udah terbayar kok. Ya mana tahu besok dibilangnya kalau ke Jakarta nggak usah bayar tiket. Kenal tapi pura-pura nggak kenal. Kenal tapi pura-pura nggak kenal, macam mana tuh? Semangat. Ya iya. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya iya. Itu naik Garuda di kelas bisnis memang enak loh itu. Bangku cuman 2, lapang, dikasih makan di situ, minum jus, enak memang kok. Pikirku dalam hati, waduh. Pesawat apa kau pulang? Naik pesawat apa pulang? Garuda. Pesawat apa? Garuda. Oh, Garuda bangkunya cuma 2. Kalau yang kelas bisnisnya 2. Oh. Enak lah kalau 2 bangkunya. Enak. Ya memang 2, kelas bisnis 2. Pakai selimut. Oh iya. Ya. Ada bantal. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya Jakarta ke tempat itu? Berapa ongkosnya bisnis? Jangan aku tanya kalau ongkosnya. Iya berapa rupanya? Kan udah selesainya, Iya. udah lewat. Berapa? 3 juta berapa itu? Masya Allah. Tapi kan ada yang berikan. 3 juta ya? Iya. Langsung kelas Ongkos bisnis PP. dipesan. Aku langsung dapat boarding passnya aja. Aku pikir ditransfer kan. Kalau ditransfer ya pesan Citylink lah. Ya kan? Ini enggak langsung dia minta boleh foto lah. KTP ya. Ya udah Nggak foto boleh KTP gitu. ku aja langsung ku kirim. Bisnis dapat makanan, iya dapat makanan kita nasi kotak. Enak.
Oh, makan nasi kotak dikasih. Ya, nasi kotak dengan cake cemilan. Kursinya lebar dia, bukan kayak ekonomi tuh kursinya. Iya, lebar. Dia kan cuma 2. Jadi yang 3 ini jadi 2. Lebarnya. Kayak kursi tukang pangkas itu bukan? Kursinya. Seperti itu. Ini nih ya. Ini ada fotonya nih. Sebentar. Baru duduk langsung ditawari jus. Iya. Cerita dulu bang, awal mula mu'alaf. Cerita lebih lengkapnya bang Ari, abang datang ke YouTubeku dari Faruk Syanipar 44 bang. Di situ ada 5 video bang, aku ceritakan bang. Ada dengan 5 video bang. Itu ceritanya lebih detail lagi bang. Mana dia? Halo. Halo RS, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang RS. Bang mau tanya tentang yang saya mau tanyakan ini tentang ibadahnya umat Kristen yang katanya dilandasi oleh ayat Mazmur 150 itu, tanggapan Bang Faruk gimana? Oh, nggak nampak ya? Ini Nggak nih nampak. kursinya, lebarnya. Nggak nampak ya, Tok? Gak nampak, gak nampak. Nggak nampak ya? Yalah, kalau nggak nampaknya pun. Ya, gimana Bang RS? Mau nanya tentang ibadah umat Kristen yang kata mereka dilandasi oleh Mazmur 150 yang soal nyanyi-nyanyi di dalam gereja, itu tanggapan Bang Faruk seperti apa? Ya, kalau mereka berpegang kepada kitab Mazmur, berarti mereka pengikut Daud, bukan pengikut Yesus. Keren kan? Itu siapa? Di sebelah kananku itu siapa itu? Kakak, Oh, berarti itu kakak cara Asri. mengcounternya seperti itu ya Bang Faruk? Iya Bang. Karena kan Mazmur itu kan syair-syairnya Daud, puji-pujian Daud. Berarti mereka bukan pengikut Yesus, kan pengikut Daud jadinya. Oke Bang Faruk, terima kasih jawabannya. Ya, siap Bang RS. Makasih Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.